Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk teori satelit meteorologi atau satelit cuaca di pertemuan ke-11. Nah, untuk pertemuan ke-11 ini kita akan belajar terkait identifikasi dari siklon tropis gitu ya, atau tropical cyclone. Adapun outline pada pertemuan kali ini yakni yang pertama, tropical cyclone secara keseluruhan. Even though I know maybe most of you already know about this information, but it's just a recall or just to remind you what is a tropical cyclone and then the important information about this phenomena related to our job kayak gitu ya, as a forecaster. That's why the second outline it will be like do we need to learn it as an Indonesian forecaster? Because most of you know gitu ya, bahwa tropical cyclone itu have a distinctive characteristic kayak gitu. Nah, yang terakhir ini yang terkait dengan mata kuliah ini, yakni tipe atau jenis-jenis dari teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi si TC gitu ya. Secara garis besar kita akan belajar lebih banyak terkait Dvorak, microwave, sama machine learning approach, dan ini yang terkait dengan satelit kayak gitu. Oke, lanjut aja ya. This is the capture of a tropical cyclone from satellite imagery gitu ya. Nah, untuk bahasan tropical cyclone terkait definisi dan anatomi adalah sebagai berikut gitu ya. Apa sih tropical cyclone gitu ya? Udah pasti tahu gitu ya. A non-frontal low pressure system atau sistem non-frontal, sistem apa? Tekanan rendah, sistem pusat tekanan rendah non-frontal yang dia itu masuk ke kategori synoptic scale gitu ya. Dan dia biasanya terbentuk over warm ocean, terbentuk di atas langit yang hangat. Itulah kenapa dibilangnya tropical cyclone, karena as we know that di tropical itu lautnya cenderung hangat. Adapun karakteristiknya gitu ya, meskipun ini nggak mesti seperti ini, tapi kita bisa lihat dari kondisi gitu ya, kondisinya kebanyakan bahwa dia itu memiliki horizontal length atau panjangnya gitu ya, itu sekitar 150 hingga 200 km, dan bisa juga terkait dengan radiusnya gitu ya, jari-jarinya. Kemudian dia terbentuk di atas ocean yang memiliki SST lebih dari 26,5 derajat Celcius. Kemudian anginnya gitu ya, angin pada sistem gitu ya, karena ini adalah suatu sistem gitu, anginnya itu bisa lebih dari 63 km per jam atau 34 knot. Dan kemudian panjang hidupnya gitu ya, dia bisa bertahan sebagai suatu sistem skala sistem pusat tekanan rendah itu setidaknya lebih dari 6 jam. Ini definisi yang umum gitu ya. Kemudian any physical identity gitu ya, ada lagi nggak yang perlu kita tahu terkait sama identitas si cyclone gitu? Iya, yakni terkait anatomi, bahwa siklon tropis itu dia punya mata gitu ya, meskipun nggak semuanya itu jelas matanya, tapi yang pasti dia punya center gitu ya. Nah, centernya itu biasanya terkait dengan si matanya, yang kita biasanya tahu bahwa di centernya ini gitu ya, itu keadaannya cenderung calm, but the highest atau the strongest wind itu terletak di A-wall-nya gitu ya, ini di dinding matanya. Dan kemudian ini yang terkait dengan konvergensinya, daerah-daerah konvergensi yang terkait dengan tempat hujannya, jadi kayak gitu. Nah, kemudian apakah definisi yang tadi itu rigid gitu ya? Enggak gitu, karena kita tahu bahwa di dunia ini ada beberapa daerah yang memang atau region yang memang diwajibkan atau diberi tanggung jawab oleh WMO menjadi TCWC gitu ya, tropical
cyclone warning center gitu. Nah, setidaknya itu ada India, ada North Indian Ocean, Southwest Indian Ocean, kemudian ada Australia, ada Southwest Pacific, Northwest Pacific atau GMA, dan daerah yang lain. Nah, setiap dari mereka itu memiliki kategori dan nama yang berbeda. That's why tropical cyclone itu bisa dibilang kadang tropical cyclone, sometimes hurricane, sometimes typhoon gitu ya, tergantung dari di mana suatu sistem itu tumbuh gitu ya. Dan makanya penyebutannya pun juga beda-beda dan kategorinya pun juga berbeda gitu ya. Cuma secara garis besar yang kita tahu untuk sekitar Indonesia ini yang seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin cuma recall aja ya terkait tropical cyclone. Insya Allah nanti kalian juga akan belajar lebih dalam lagi di analisis cuaca ataupun di analisis cuaca mungkin ya, atau mungkin sudah sebelumnya di meteo umum gitu ya. Nah, karena kalian sudah tahu juga gitu ya bahwa tropical cyclone itu meskipun dia cenderung terjadi di daerah tropik, tapi dia itu memiliki trait yang lain, yakni dia itu terpengaruh sama Coriolis gitu ya, dan bahwa Coriolis ini terkait dengan lintang suatu daerah. Nah, semakin besar Coriolisnya maka dia memungkinkan untuk terjadi putaran gitu ya. Nah, sedangkan di Indonesia itu kan lintang derajatnya benar-benar 0 derajat. That's why Coriolisnya kecil gitu ya. That's why dia itu kalau ada sistem yang bergerak gitu ya, dia cenderung dibelokkan. Jadi kayak gitu. That's why yang kita tahu gitu ya bahwa di Indonesia itu meskipun tidak bisa terjadi atau stereotipnya adalah sedikit kemungkinan terjadi siklon tropis karena memang lintangnya itu rendah sekali, tapi kita terdampak gitu. That's why dari kacamata, ini bukan forecast ya tapi kacamata forecaster Indonesia, pentingnya mengetahui atau belajar terkait teknik ini itu apa sih gitu ya. Karena kita tidak bisa menutup mata gitu ya bahwa Indonesia meskipun dibilangnya bukan daerah pertumbuhan siklon tropis, at least nggak kayak Filipina gitu ya, negara yang saya bilang dia selalu mendapatkan berkah tiap tahun gitu ya, selalu dilewati siklon tropis. Nah, Indonesia ini beberapa kali itu sudah dilewati sama atau menjadi daerah pertumbuhan siklon tropis gitu ya. Nah, ini yang dari tahun 2008 ada siklon tropis Durga yang dia dekat sekali dengan Pulau Jawa, meskipun dia terletak di Samudra Hindia gitu ya, di Samudra Hindia sebelah barat daya Indonesia. Kemudian ada lagi siklon Kirili, ini yang sempat menggemparkan karena dia memang benar-benar ini latitudenya dia di bawahnya Papua gitu ya, makanya namanya Kirili. Ini tahun 2009. Kemudian ada siklon tropis Anggrek gitu ya, yang pertama kalinya dinamakan sesuai dengan TCWC Indonesia, yakni based on nama tumbuhan gitu ya, bukan tumbuhan, nama bunga gitu ya. Nah, ini siklon tropis Anggrek tahun 2010. Kemudian ada lagi ini Narale, ini tuh di Australia dan ini TCWC-nya Australia, cuman dia ternyata bergerak mendekati bergerak menuju Nusa Tenggara, meskipun akhirnya dia berjalan ke selatan. Ini tahun 2013. Kemudian ini ada lagi lanjutannya Anggrek yang menjadi responsibility-nya Indonesia TCWC. Ini lanjutannya adalah Bakung gitu ya, masih di sekitar Samudra Hindia, barat daya Indonesia, ini Jakarta. Ini tahun 2014. Kemudian ada lagi Gilian yang dia cukup lama sekali sebagai siklon tropis, yakni sekitar 2 minggu gitu ya. Ini TCWC-nya dia di bawah responsibility-nya Australia,
dan dia bergerak di bawah perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara gitu ya. Nah kemudian yang baru-baru gitu ya, yakni Cempaka yang dia benar-benar di bawahnya Yogyakarta gitu ya, Yogyakarta atau sampai Jawa Timur bagian selatan, dan ini sampai well capture gitu ya di radarnya Jogja gitu ya. Ini yang terjadi 4 hari tahun 2017 November gitu ya, tropical cyclone Cempaka. And then the last one itu Dahlia gitu ya, yang dia lagi-lagi di bawah di perairan selatan Jawa gitu ya, tepatnya di Jawa Tengah gitu ya, Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Jadi kayak gitu gitu ya. Jadi dia bergerak ke arah sini gitu ya. Nah, oleh karena alasan inilah gitu ya, bahwa kalau mungkin dulu stereotipnya Indonesia nggak akan bisa jadikan tempat pertumbuhan siklon tropis, kalaupun ada mungkin dia kena ekornya gitu ya, karena kita tahu bahwa kalau ada pusat sistem gitu ya, pasti kan angin itu bergerak ke sana gitu ya. Nah kan daerah konvergensinya gitu ya, ini kan menyebabkan pertumbuhan awan gitu ya. Nah ini yang akhirnya juga jadi kewaspadaan kita sebagai Indonesian forecaster, why we have to learn about this system gitu, karena dia memang sistem cuaca yang skalanya besar sekali dan memungkinkan banget kita terpengaruh gitu ya. Nah kemudian ini adalah contohnya ketika Dahlia gitu ya, ketika Dahlia menghampiri Indonesia, hampir satu pulau Jawa itu mendapat pengaruhnya gitu ya. Nah ini adalah contoh citra satelitnya pada pukul 6.30 di Himawari gitu ya, bahwa nah ini pusat adanya pumpunan awan gitu ya, pumpunan awan yang dia adalah sistem dari pusat tekanan rendah itu gitu ya. Dia terletak di sekitar selatan Pulau Jawa. Ini menghasilkan apa gitu ya, beberapa daerah itu ada banjir, kemudian angin kencang sampai dia roboh gitu ya dari jembatan. That's why gitu kita tidak bisa mengabaikan fenomena ini kayak gitu. Makanya kita sebagai forecaster perlu tahu dan perlu untuk menganalisis dan mengidentifikasinya gitu ya. Nah akhirnya dibagilah beberapa RMSC gitu ya, atau mungkin daerah yang dia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan warning terkait pengamatan terkait siklon tropis. Meskipun di sini ada setidaknya daerah-daerah ini gitu ya, cuma daerah yang kecil ini diperbolehkan atau dimandati untuk menjadi daerah yang untuk menjadi pusat yang berhak untuk mengeluarkan warning system gitu ya. Dan pada tahun 2007 sekitar bulan September gitu ya, Indonesia itu dimandati untuk menjadi atau boleh beroperasi untuk mengidentifikasi siklon tropis dengan daerah kewenangan sebagai berikut gitu ya. Yang warna pink ini adalah responsibility-nya gitu ya. Jadi kalau ada TC yang tumbuh dan dia bergerak melewati daerah ini adalah responsibility-nya si Indonesia. Kalau dia memang tumbuh di sini, berarti yang berhak ngasih nama itu adalah nama sesuai dengan aturan Indonesia, yakni yang berdasarkan bunga tadi gitu kan. Tapi daerah monitoringnya bisa sampai sebesar ini, karena yang tadi saya bilang pengaruh dari siklon tropis itu sangat besar. Itulah kenapa dia pada September 2007 TCWC ini mulai beroperasi gitu ya, dan tanggal 24 Maret 2008 dia diresmikan gitu ya sebagai TCWC Indonesia gitu ya, lebih tepatnya TCWC Jakarta. Maaf. Nah kemudian dari situ gitu ya, maka ada jenis-jenisnya gitu ya, jenis-jenis teknik yang kita dapat gunakan untuk mengidentifikasi TC, lebih tepatnya ketika kita berdasarkan satelit database gitu ya. Jadi berdasarkan satelit
data satelit atau satelit imagery gitu ya. Nah, ada beberapa gitu ya, tapi kita hanya akan membahas sebagiannya saja. Karena apa? Karena sebenarnya dia itu turunan gitu ya. Mostly beberapa teknik itu adalah turunan dari mana? Turunan dari Dvorak gitu ya. Bahwa Dvorak ini loh yang dia mengawali teknik identifikasi siklon tropis. Kemudian dia karena Dvorak ini bukan teknik yang dia udah bagus banget, udah luar biasa mampu untuk mendeteksi, tapi dia juga memiliki kekurangan. That's why kekurangannya itu ditutupi dengan teknik-teknik ini gitu ya. Makanya ada teknik Hebert-Potit gitu ya, itu sebenarnya nama orangnya gitu ya. Itu terkait siklon tropis yang terjadi di daerah subtropikal yang dia bergerak ke arah subtropikal. Kemudian ada yang namanya Advanced Dvorak Technique yang dia itu lebih objektif gitu ya. Kenapa? Karena emang Dvorak subjektif ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut gitu ya. Kemudian ada juga tekniknya Miller-Lander gitu ya, yang dia itu mengidentifikasi TC yang dia itu udah extratropical gitu ya. Jadi dia sama kayak Hebert gitu ya, dia jadi sudah bergerak ke arah subtropikal kayak gitu. Kemudian ada juga penggunaan dari microwave gitu ya, tapi menggunakan algoritma AMSU based TC intensity. Kemudian ada juga satelit konsensus. Jadi instead of menggunakan satu teknik, dia menggabungkan dua atau lebih teknik algoritma satelit gitu ya. Nah, berdasarkan weighting average atau pembobotan dari satelitnya gitu ya, untuk menghasilkan better results. Dan kemudian beberapa eksperimental teknik yang mungkin juga sekarang juga lagi di develop, seperti misal gitu ya Ricci deviation angle variation gitu, karena scanning angle dari si satelit itu kan berpengaruh terhadap pemetaan atau pantauan terhadap si fenomena ini. Kemudian microwave imagery based gitu ya. Jadi menggunakan imagery atau kanal microwave, dan kemudian juga terkait multispektral imagery. Jadi nggak hanya satu jenis atau panjang gelombang yang digunakan untuk mengidentifikasi si satelit, tapi juga ada beberapa panjang gelombang, makanya disebut dengan multispektral. Dan yang terakhir ini terkait dengan machine learning atau statistical approach sebenarnya, tapi yang lebih advance-nya yakni machine learning gitu ya. Oke, kita karena di outline kita akan belajar terkait 3 hal, maka saya di sini hanya akan fokus terhadap Dvorak yang memang mereka itu teknik ini itu seperti kayak bukan superior sih, tapi dia itu sudah seperti awal mula atau teknik yang awal pertama gitu. Kemudian yakni terkait dengan microwave imagery based, yang terkait sama yang terakhir terkait machine learning. Karena semua itu kalau kalian tahu gitu ya, itu semua based on Dvorak kayak gitu. Dan ini berdasarkan microwave satellite imagery. Nah, langsung aja Dvorak teknik gitu ya. Teknik Dvorak itu apa sih gitu. Ini yang saya dapatkan dari papernya review dari papernya si Velden dan teman-temannya tahun 2006, yakni terkait teknik Dvorak sejauh apa sih sudah perkembangannya hingga saat itu gitu ya, saat 2006. Apa sih teknik Dvorak gitu ya? Yang pasti dia adalah estimasi dari intensitas siklon tropis berdasarkan statistical method menggunakan kanal satelit gitu ya. Nah, kanal yang biasa digunakan itu adalah IR sama visibility. Jadi infrared sama visibility. Nah, dia itu berdasarkan dari pengamatan gitu ya. Pengamatan pada pattern si cyclone convective cloud atau awan konvektif yang terjadi di cyclone, sama set of rule
atau determination dari atau perkembangan atau tren dari si cyclone ini, karena dia cyclone ini kan nggak sehari 2 hari gitu ya, bisa sampai 2 minggu, makanya ada rulesnya bagaimana sih dia akhirnya bisa dideteksi sebagai suatu sistem gitu ya, dengan yang memiliki intensitas. Nah dia ini si Dvorak ini karena sudah cukup lama, karena dia ini dibangun sekitar tahun 1972 atau 1974 gitu ya, sekitar tahun 1972 oleh ilmuwan, saya nggak tahu dia berkebangsaan apa, tapi namanya adalah Fernand Dvorak, dan Dvorak ini adalah nama family name of the scientist who found this technique gitu ya. Itu tahun 1972, bahkan ini lebih muda gitu ya daripada ibu saya, setahun bedanya. Nah ini ditemukan dari tahun 1972, that's why dia sudah menjadi operational teknik dari TC identification atau prediction around the world gitu ya. Cuman gitu ya, sayangnya karena dia berdasarkan satelit, dan satelit itu hanya mengcapture brightness temperature, dan dia itu nggak menyediakan data langsung angin gitu ya, tekanan atau variabel terkait TC, makanya teknik ini gitu ya, itu benar-benar pure untuk mengidentifikasi berdasarkan dari capturean si dua kanal ini, dan dia makanya tidak menyediakan data angin, data tekanan atau any variable related to this phenomena. Nah kemudian teknik ini juga bukan berarti dia menggantikan in situ measurement. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengetahui secara langsung berapa sih hujannya. Karena apa? Karena balik lagi satelit itu hanya bisa mengestimasi berapa besar hujannya, tapi bukan benar-benar hujan yang jatuh karena sistem awan atau sistem cuaca tersebut gitu ya, sistem gangguan cuaca tersebut. Makanya teknik ini atau approach ini, pendekatan ini nggak bisa menggantikan in situ measurement yang ada di darat gitu ya. Nah TC intensitas TC pada Dvorak itu dia itu dinamakan dengan current intensitas, yang dia itu range-nya antara 1 hingga 8 dengan interval 0,5 gitu ya. Nah TC intensitas ini ketika dia dikonversikan menjadi angin gitu ya, atau ya menjadi angin maksimum wind speed gitu ya, ini adalah konversinya. Berarti kalau CI-nya sekian, dia anginnya sekian, tapi dia itu hanya pendekatan, bukan ini hasil pengamatan langsung. Dan antara Atlantik atau antara TC di Atlantik dan TC di Pasifik bagian barat gitu ya, kalau CI dengan nilai sekian itu itu terkait dengan pusat tekanan rendah yang memiliki nilainya itu juga berbeda gitu ya. Misal ketika CI 2,5 gitu ya di Atlantik itu setara dengan pusat tekanan rendah yang memiliki tekanan 1005 gitu ya. Sedangkan di West Pacific itu bisa udah 997 milibar gitu ya. Jadi memang beda konsensusnya, karena tadi pun juga beda gitu ya. Terkait dengan definisi circumtropis pun itu juga beda. That's why di sini CI-nya itu juga diinterpretasikannya juga beda. Cuman secara garis besar teknik Dvorak ini bisa digunakan untuk membantu untuk mengetahui intensitas dari si tropical cyclone berdasarkan current intensitas. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan nilai CI ini gitu ya. Inilah yang kita sebut dengan teknik Dvorak kayak gitu. Maka kita akan lanjut ke procedure gitu ya, atau step gitu ya dari si teknik ini gitu ya. Secara garis besar ini seperti ini gitu ya. Jadi kita harus mengetahui locate the system, kemudian mengestimasi, kemudian kita menentukan gitu ya cloud system measurement-nya dan bagaimana trennya 24 jam gitu ya. Kemudian menentukan base estimasinya, apakah dia menggunakan pendekatan apa gitu ya. Karena di sini banyak nanti estimasinya, ada PET, ada MET, kemudian ada DT gitu ya. Ada tekniknya banyak. Kemudian constraint atau
variabel yang dia menjadi koreksi dari si estimasi ini, baru dia keluar si final intensitas atau si CI itu gitu. Ini secara garis besarnya aja. Nah, dia itu dahulunya dia masih manual gitu ya, manual, dan dia ini adalah worksheetnya gitu ya, worksheetnya dari si tropical cyclone, dan dia itu secara garis besar ada 10 teknik gitu ya. Dari yang pertama lokasi sistemnya, kemudian menentukan curve band dan sebagainya, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi gitu ya. Baru nanti terakhir gitu kita tahu berapa sih CI-nya kayak gitu. Ini adalah kosongannya seperti ini. Nah, ketika sudah diisi gitu ya, berdasarkan tadi step-stepnya gitu ya, nah itu akhirnya tahu gitu ya, oh berarti nilai CI-nya gitu ya, sorry ini nilainya CI-nya dia 2, oh dia 4 gitu ya, dia per movementnya rapid atau cepat jalannya gitu ya. Kemudian ini nilainya 5 gitu ya, ini berdasarkan dari tanggal-tanggalnya. Misal ini lama banget ya, tahun 1831, ini tahun 1831 tanggal 13 itu dia masih 1 gitu ya. Kemudian kita lihat lagi 6 jam ke depannya seperti apa, hingga tanggal 19 dia menjadi 5 gitu ya, intensitasnya menjadi CI 5. Jadi seperti ini adalah worksheetnya. Nah, ini adalah prosedurnya gitu ya. Kan tadi ada 10, ini kita bagi dulu antara 1, 2 gitu ya. Nah, yang pertama itu terkait locate the center gitu ya, atau kita menentukan bagaimana sih pusatnya, di mana sih pusatnya. Dan to be honest, ini tuh sangat penting gitu ya, karena kita tahu bahwa di sana ada suatu sistem skala besar itu karena memang ada pertemuan di sana, dan itu biasanya kita penting mengetahui di mana sih lokasinya gitu ya, di mana lokasi tengahnya gitu ya. Dan terkait lokasi setengahnya gitu ya, itu ada beberapa step gitu ya. Setidaknya yang pertama, kita itu harus mengetahui overall pattern si centernya gitu ya, dari si tropical cyclone. Kemudian kita harus lihat gitu ya, lihat atau mencari small scale feature-nya, yang benar-benar matanya tuh yang mana sih, karena matanya itu kan beda ya, mata TC itu yang tadi saya bilang dia cenderung calm gitu. Kemudian di compare atau dibandingkan dengan forecastnya si center locationnya ini, karena kan dia dia bergerak gitu ya, bahwa ada pergerakan atau ada movementnya. Kita lihat movementnya ini stabil nggak si centernya, dan makanya kita bandingkan dengan forecastnya dan previous patternnya gitu. Baru kita menentukan final adjustment di mana sih titik tengahnya gitu ya, titik pusatnya. Baru akhirnya kita lihat berapa sih nilai possible center gitu ya, the lowest possible center dari ketinggian si TC-nya ini. Dan dia itu ada beberapa pola gitu ya. Misal nggak semua loh TC itu cakep gitu ya, kelihatan ini matanya gitu ya, tapi kadang gitu ya dia nggak kelihatan matanya. Ini tuh dua contoh awan satelit imagery. Nah, nggak semua itu bisa terlihat gitu ya. Misal kayak gini, ini matanya tidak jelas, tapi kita bisa melihat dari curve bandnya, pola curve band. Atau misal ini pola CDO, Central Dense Overcast gitu ya, atau Embedded Center gitu ya. Nah kan kalau kayak gini kan matanya nggak ada gitu ya. Nah, centernya yang mana gitu ya? Senternya yang mana? Nah, kalau di sini misal diputuskan di sini, atau misal sama sekali nggak kelihatan tapi sebenarnya dia adalah pusat tekanan rendah gitu ya. Misal ini dia namanya pola shear gitu ya. Setidaknya ada 4 pola eye, mata, kemudian curve band, shear, sama CDO gitu. Nah, habis kita melocate, oke, senternya ini gitu ya. Akhirnya kita lihat select cloud patternnya, kemudian kita tentukan DT-nya atau data T-number-nya gitu ya. Nah, DT-nya ini nanti yang terkait atau terkait dengan CI gitu ya, si current intensitas gitu, current intensity-nya. Kita bisa lihat dari curve band-nya misal gitu ya. Nah, ini tuh contoh curve band-nya atau contoh putarannya gitu ya. Nah, ini ketika dikonversikan
Jadi dia itu berdasarkan kotakan bulat gini, isinya tuh 8 gitu ya. Nah kemudian kalau kita punya sistem, dia tuh bagaimana sih melingkarnya gitu ya, ketika dia melewati misal 3 kotak gitu ya, ini 1, 2, 3 gitu ya, satu kotak itu adalah 0,1, karena satu lingkaran, tadi bukan 8 tapi 10, bahwa satu kotakan itu nilainya adalah 0,1. Misal kalau dia seperti ini gitu ya, nilainya 3. Nah ini nilai dohirnya gitu ya, antara 0,2 hingga 0,35 gitu ya, nilai spiralnya. Nah itu ketika dikonversikan menjadi dt, dia itu antara 1 hingga 2. Nah selanjutnya kita lihat shear-nya gitu ya, pola curve bukan shear, pola curve-nya, putarannya. Kalau dia sampai melengkung banget kayak gini dan dia melewati beberapa spiral gitu ya. Kalau di sini misal hitungannya antara 1,35 hingga 1,7, oh ini terkait dengan CI intensitas 4,5, dan seiring berjalannya waktu gitu ya, TC ini kan berkembang gitu ya. Kalau misal ini stage awalnya hingga stage terakhir, makanya CI-nya dia naik gitu ya. Nah CI-nya ini dia dilihat pertama dari DT-nya, karena kan kita tadi tahu prosedurnya adalah kita menentukan best estimation, dan ini adalah estimasi menggunakan DT. Tapi DT-nya juga kita lihat, kita berdasarkan DT apa. Kalau misal kita melihat locate-nya, kita tahu bahwa dia polanya I, berarti kita menggunakan yang I pattern. Tapi kalau A-nya nggak jelas, kita bisa menggunakan curve band gitu ya. Misal tadi kan ada beberapa gitu ya, ada 4 atau bisa di sini di breakdown lagi antara CDO sama embedded, dia dipisahkan lagi. Dari locate-nya itu kita tentukan pattern-nya gitu ya, makanya kita bisa menentukan berapa sih DT-nya gitu ya. Jadi gampangannya seperti itu. Ini dari pola curve gitu ya. Kemudian pola yang lain misalnya adalah pola shear gitu ya. Bagaimana shear-nya kayak gitu ya, atau perbedaan kecepatan anginnya gitu ya, perbedaan vertical shear-nya gitu ya. Nah di sini itu ada ada ketentuannya gitu ya. Oh misal kalau dia seperti ini shear-nya gitu ya, bentuknya ini adalah bentuknya gitu ya. Nah itu terkait sama CI sekian, DT sekian gitu. Pun dengan yang lainnya, pun dengan A pattern, kemudian dengan CDO gitu ya. Jadi dia terkait polanya itu memiliki nilai DT yang berbeda-beda. Nah habis itu stepnya gitu ya, setelah kita melocate, menentukan pattern, nah kita menentukan central cold cover, meskipun dia nggak mesti gitu ya, nah, jika applicable gitu ya. Tapi kalau enggak, kita bisa lanjut ke yang tadi gitu ya. Kan tadi general procedure-nya ada 2 gitu ya, terbagi menjadi 2. Satu estimasinya berdasarkan tadi patternnya, kemudian kita lihat trennya 24 jam trennya, apakah dia developing, weakening, atau steady gitu ya, apakah dia makin melemah, apa dia menguat, atau dia tetap kayak gitu. Nah habis itu gitu ya, tadi kita kan estimasi pertama pakai DT, kemudian kita estimasi lagi menggunakan assign model expected number atau MET gitu ya. Kemudian determine model expected T number atau MET-nya. Nah habis dari MET ada estimasi yang lain, yakni dari pattern T number-nya gitu ya, dari pattern T number-nya. Nah ini misal, yang MAT tadi terkait sama trennya gitu ya. Kalau dia rapid, normal, atau slow. Normal ini steady, rapid ini yang tadi developing, kalau slow ini weakening gitu ya. Kalau misal dia bagaimana 24 jam ke depan, kalau dia developing, maka MAT-nya misal ini adalah ditambah 1,5 gitu ya, atau enggak dikurangin 1,5 gitu ya. Contohnya kayak misalnya seperti itu gitu. Dari kan tadi kita sudah mendapat DT gitu ya, kemudian ditentukan MET-nya. Kemudian bisa juga dari assign pattern. Nah ini adalah contoh dari si patternnya gitu ya. Kalau ini menggunakan visible, ini menggunakan IR gitu ya. Kalau patternnya seperti ini, dia tuh termasuk yang nomor berapa gitu ya. Ininya berapa, ini PT-nya 5, ini PT-nya 6 gitu ya. Jadi tadi terkait MET, PT gitu ya. Kemudian akhirnya dari situ kita tentukan final number-nya gitu ya. Nah final number-nya ini ada 3 estimasi, ada DT, MET, sama PT gitu ya. Nah ini apakah semuanya dipakai? Itu enggak gitu.
yang paling kalau emang dia kelihatan jelas patternnya bisa kita hitung DT-nya, maka kita menggunakan DT. DT ini lebih dianjurkan untuk merepresentasikan final T number. Cuman kalau memang pola-pola tadi nggak bisa kelihatan, I-nya nggak kelihatan, share-nya nggak kelihatan, curve band-nya nggak kelihatan, CDO atau embedded-nya nggak kelihatan, baru kita menggunakan PT ini berdasarkan patternnya itu ya, berdasarkan tabel ini. Kalau PT-nya pun juga nggak kelihatan, baru kita menggunakan MET tadi itu, weakening, developing atau apa gitu ya. Tapi kalau emang ada DT, dia DT yang diutamakan. Habis itu kalau sudah ditentukan oke, kita menggunakan DT, berarti dia dianggap sebagai final T numbernya gitu ya. Habis itu kita melakukan koreksi gitu ya, namanya VT constraint gitu. Kenapa dia ada koreksi gitu ya? Karena kadang gitu ya, weak system atau sistem yang cukup rendah gitu ya, dan yang karena dia kehilangan semua aktivitas konveksinya dalam kurun waktu sebagian, dalam kurun waktu berapa jam, dan dia terlalu lemah untuk bisa dideteksi menggunakan DT, PT or MET, dengan sendirinya dia Dvorak teknik ini nggak bisa digunakan gitu ya, makanya dia dikoreksi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua gitu ya, kalau tadi terlalu remah, ini yang kedua cloud patternnya gitu ya, untuk weak system ini sometimes nggak realistik gitu ya, nggak realistik, makanya dia nggak bisa menggunakan Dvorak. Atau kadang gitu ya, dia itu intensifikasinya gitu ya, atau intensifikasi dari sistem ini tuh nggak secepat dari suggestion dari cloud patternnya, atau cloud patternnya tuh nggak bisa digunakan menggunakan teknik tadi gitu ya, baik dari estimasi DT, MET atau PT gitu. Kemudian ketika sistem ini melemah gitu ya, yang keempat, ketika sistem ini melemah, peluruhan dari angin atau tekanannya itu kadang ada lag gitu ya, ada lag atau ada jeda, ada jeda antara si penurunan variabel ini dengan cloud patternnya gitu ya, dan mungkin isu-isu yang lainnya. Setelah kita sudah pasti gitu ya bahwa emang patternnya ini bisa menggunakan Dvorak, kalau emang udah oke, berarti kita bisa lanjut langsung ke nomor 9, yakni mendetermine atau menentukan si CI-nya gitu ya. Nah, biasanya di sini ada 3 kriteria gitu ya. Untuk initial development, CI, nilainya CI itu sama dengan FT. Jadi kalau kita menggunakan DT, ya udah DT awal kita taunya berapa berdasarkan misal share patternnya, ya udah kita anggap CI-nya seperti itu. Kemudian setelah ada trend 24 jam ke depan misal gitu ya, atau di sini ada tren atau perubahan gitu ya, CI ini setidaknya dia itu nilainya lebih besar lebih besar dari si highest FT selama 12 jam. Itulah kenapa CI ini tidak pernah lebih besar satu skala dari si FT-nya gitu ya. Nah, akhirnya yang terakhir, kriteria yang terakhir, CI is never kurang dari FT gitu ya, bahwa CI itu nggak pernah boleh lebih kecil daripada FT. Baru yang terakhir, ini 24 jadi 34 ya, forecast berapa sih FI-nya gitu ya, atau final intensitasnya gitu ya. Makanya kita tahu gitu ya, CI-nya sekian gitu. Nah, itu berdasarkan si ini. Nah, terkait dengan praktikalnya, ini di Satellite ada, kalau kalian lihat di situ ada namanya TC analysis. Nah, TC analisisnya itu berdasarkan Dvorak. Di sana ada number. Itu dapat dari mana? Dari step ini loh. Prosedurnya ngikutin step ini. Jadi kalian menentukan locate the eye-nya dulu, kemudian nanti dia dari locate eye kalian tentukan titiknya di mana, baru nanti si Satellite itu memproses berdasarkan prosedur ini. Makanya kita tahu gitu ya, by the time dia berapa sih CI-nya gitu ya, berapa ininya gitu ya. Itu tapi tetap subjektif menggunakan knowledge dari si forecasternya terkait dengan locate the eye. Dan locate the eye ini, to be honest, dia tuh krusial banget gitu ya. Once kita salah menentukan locate centernya, kemudian patternnya yang digunakan untuk menentukan DT-nya ini pun juga
salah gitu ya. That's why si Dvorak ini banyak sekali limitasinya gitu ya. Berdasarkan papernya si Velden, setidaknya saya menemukan 9 kekurangan dari atau limitasi dari si Dvorak gitu ya. Itulah kenapa tadi akhirnya melahirkan beberapa teknik yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Nah, misal ini teknik Dvorak ini dia secara physically restricted, terbatas gitu ya, karena ada terbatas dari natural variability between si cloud pattern sama observed wind-nya, karena kan patternnya itu karena si teknik ini kan nggak langsung menghasilkan angin ya. Nah, dia kan berdasarkan estimasi dan dia itu secara physically terbatas gitu ya. Hubungan dari keduanya itu tidak bisa langsung diketahui dari si Dvoraknya. Kadang patternnya seperti ini tapi ternyata anginnya seperti ini, karena tadi CI-nya pun itu juga berbeda gitu ya, secara physically restricted gitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelemahan yang kedua yang tadi saya sudah berulang kali bilang, dia subjektif gitu ya, bahwa setiap orang melihat pattern itu berbeda meskipun ada panduannya. Oh, kalau lingkarannya segini, dia itu DT-nya segini, tapi untuk lockhead centernya aja berbeda. Mungkin sometimes orang bisa melihat, oh ini loh matanya, tapi orang lain bilang ini bukan mata, kayaknya ini sirnya gitu ya. Makanya dia dibilang subjektif. That's why rekomendasinya adalah butuh objektif analisis, yang akhirnya tadi keluarlah ADT gitu ya, adaptive Dvorak teknik, yang dia lebih objektif dalam menentukan si TC-nya. Kemudian limitasi dari kanalnya gitu ya, karena kebanyakan dia menggunakan visible atau IR, sedangkan visible ini kita tahu nggak sepanjang waktu tersedia. Apakah malam nggak bisa kita nggak bisa mengidentifikasi kalau nggak ada visibilitas, padahal di sana TC itu tetap terjadi pergerakan gitu ya, terjadi intensifikasi. Akhirnya makanya visibilitas punya kekurangan, dan kemudian kita menggunakan IR. Apakah IR sudah cukup? Enggak gitu ya, karena seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa TC ini kan suatu sistem skala besar, dan di sana itu ada beberapa lapisan awan gitu ya, dan termasuk di atasnya itu ada sirus tebal gitu ya. Nah, sirus tebal ini kadang dia menutupi sistem di bagian bawahnya. Nah, IR ini kan susah kalau dia memang sudah ada awan tinggi di atasnya, dia nggak bisa tahu di bawahnya ini seperti apa, apakah dia ada low level atau bagaimana gitu ya. Makanya dia kanal IR dan visible ini punya limitasi, makanya suggestionnya dia menggunakan microwave. Makanya tadi ada turunan kan menggunakan microwave imagery. Kemudian kekurangan yang lain, ketika kita menggunakan geostationary satellite, kita tahu cakupan geostationary satellite itu kan besar banget gitu ya pada suatu wilayah gitu. Nah, kadang kan sistem TC ini kan nggak selalu besar gitu ya, nggak selalu menjadi kayak Haiyan gitu ya. Ada juga sistem tropical cyclone yang kecil gitu. Nah, large scan angle gitu ya, kalau dia angle-nya gede banget sedangkan TC-nya itu relatif kecil, maka akan susah untuk menentukan senternya gitu ya. Nah, makanya polar orbital satellite itu kadang dibutuhkan untuk high res resolution dari si identifikasi gitu ya, ketika TC-nya cukup kecil. Kemudian bila dia terjadi pelemahan secara cepat gitu ya, ini ada kontradiktif terkait sama trennya ini dan terkait trennya ini gitu ya. Dan kadang karena pelemahan ini dia itu nggak ada di panduannya, kan tadi ada stepnya gitu ya. Nah, akhirnya penentuan dari CI-nya itu kadang lebih bawah atau lebih underestimate atau behind dari keadaan yang aslinya. Kemudian bila TC itu dia tumbuh bersamaan dengan adanya feature synoptic scale yang lain, misal kayak monsoon trough atau adanya monsoon atau large cyclonic gears. Jadi di situ kan kadang ada TC yang dia tumbuh bersama-sama gitu ya. Nah, itu Dvorak ini kadang dia susah untuk merecognize patternnya karena ada sistem awan yang lain yang nggak tergantung dari si TC tunggal gitu ya. Jadi dia limitasi di sana. Kemudian limitasi yang lain gitu ya,
yang tadi ada kan ketika dia pindah ke subtropical gitu ya. Nah, si Dvorak ini dia itu dikhususkan untuk klasik TC yang emang benar-benar TC di daerah sekitar tropik. Ketika dia sudah bergerak gitu ya atau shifted ke subtropical, atau mungkin ada TC yang dia itu selama tumbuhnya itu hybrid, jadi pergerakannya antara tropical ke subtropical. Nah, Dvorak ini sometimes cannot recognize gitu ya, susah untuk diaplikasikan gitu. Makanya tadi kan ada beberapa teknik yang dia menggabungkan atau further identification dari si Dvorak bila dia sudah menjadi extra tropical gitu ya. Nah, yang terakhir gitu ya, teknik ini itu hanya mengestimasi maksimum wind tapi tidak dengan pergerakannya. Nah, ini yang akhirnya susah gitu ya. Kita nggak tahu apakah dia anginnya itu cenderung kita tahu anginnya pasti akan bergerak ke pusat gitu ya. Tapi kita nggak tahu pergerakannya gitu ya. Apakah dia kemana, atau dia kemana kayak gitu. Nah, Dvorak ini tidak menyediakan informasi terkait itu. Nah, ini adalah limitasinya. Tapi kalau mau baca sendiri mungkin interpretasi saya beda. Feel free untuk baca paper ini. Insya Allah semua material yang saya gunakan saya sertakan di video description, jadi kalian bisa melakukan cross check, bener nggak sih yang dibilang dan Bu Fitri, tapi bener nggak sih yang ilmuwan-ilmuwan di luar sana itu tentukan terkait yang diajarkan sama Bu Fitri, itu boleh banget untuk cross check gitu ya. Karena lagi-lagi saya bilang saya nggak ingin ilmu kalian sebatas kemampuan saya, padahal kalian itu bisa belajar lebih banyak gitu ya. Makanya saya kasih semua every teori atau pengetahuan yang saya punya, tapi itu tergantung dari kalian interest atau kalian mau melanjutkan pengetahuan itu untuk menggali pengetahuan itu atau tidak, itu tergantung dari kalian. Selesai Dvorak teknik gitu ya, kita pindah ke microwave gitu ya. Motivasinya tadi sudah saya jelaskan gitu ya, bahwa dua kanal ini memiliki kekurangan gitu ya. That's why nah ini adalah contoh dari tropical cyclone-nya gitu ya. Karena dia ada dense cirrus overcast, makanya dia tidak bisa diketahui internal sistemnya gitu ya. Bagaimana rain structure-nya, bagaimana internal thermal cloud-nya, rain bands-nya dan sebagainya. Karena dia sudah tertutupi sistem awan tinggi di bagian atasnya, padahal di bawahnya ini kan ada sistem awan sistem cumulonimbus gitu ya, cumulonimbus di internal cyclone-nya kayak gitu. Makanya kita menggunakan microwave satellite imagery. Nah, selain itu gitu ya, selain karena kekurangan dua kanal tersebut, microwave itu dia memiliki high transmission karakteristik karena dia kan termasuk gelombang yang panjang ya, gelombangnya itu gelombangnya relatif panjang gitu ya, dan frekuensinya, dan dia memiliki beberapa frekuensi. Nah, itu ketika panjang gelombangnya lebih pendek gitu ya, misalnya ini lebih pendek dan ini lebih panjang. Nah, kalau kan microwave itu kan ada beberapa range-nya gitu ya. Kalau panjang gelombangnya dia lebih pendek, dia sensitif terhadap surface temperatur. Tapi kalau dia lebih panjang, dia sensitif terhadap cloud water content. Itulah kenapa ada perbedaan jelas gitu. Ketika kita menggunakan microwave dengan panjang gelombang sekian gitu, kita bisa mentargetkan ini surface surface temperatur, atau dia terkait dengan cloud water content. Dan kemudian different frekuensi dari si microwave ini dia bisa membedakan antara mana sih yang ice dan mana yang water vapor gitu ya. Dan akhirnya dia bisa untuk mereveal spiral structure dari cloud areanya CTC, dan kemudian bisa digunakan untuk mengidentify bagaimana sih warm center position gitu ya. Ini warm center position dari si TC-nya yang dia tuh sometimes tidak bisa digunakan, tidak bisa direcognize sama IR dan dengan kanal kanal vis gitu ya, kanal kanal tampak gitu ya. Nah, secara garis besar itu ada kan tadi berdasarkan panjang gelombang dan frekuensi dari si kanal microwave gitu ya. Nah, ini berdasarkan frekuensinya, frekuensi 85 hingga 91 dan 36 hingga 37. Jadi ini frekuensi tinggi, ini frekuensi rendah gitu ya. Nah, frekuensi tinggi ini biasanya dia terkait dengan low brightness
atau less energy. Karena apa gitu ya? Karena dia kebanyakan ice scattering, jadi dia terkait dengan ice content. Sedangkan kalau yang frekuensinya rendah gitu ya, frekuensinya rendah ini terkait dengan emission dari liquid hidrometeor yang dia di bawahnya freezing level gitu ya, makanya dia warm brightness atau scatter more energy, karena dia representasi dari ice, kalau ini dari partikelnya. Karena yang tadi gitu ya, beda frekuensi itu bisa mendistinguish mana yang ice dan di mana yang cloud water content gitu ya. Nah ini contoh yang 36 hingga 37 frekuensinya. Nah itu patternnya kalau kita mengidentifikasi gitu ya, biasanya precipitating cloud atau land surface ini tampak lebih hangat gitu ya, tampak lebih hangat, makanya ini nilainya lebih tinggi gitu ya. Ini terkait sama precipitating cloud gitu. Nah untuk yang dingin itu terkait sea surface only gitu ya, ini sea surface atau sea-nya gitu. Nah kemudian dia bisa meng-highlight low level cloud-nya. Dari sini kita tahu oh ternyata ini low level cloud-nya. Karena kan tadi kan kalau dense kan ketutupan. Dan dari sini kan kita tahu oh ini low level cloud-nya ini nih yang warnanya merah-merah ini gitu ya. Karena dia terkait dengan precipitating cloud kayak gitu. Nah dia bisa mengidentifikasi mana yang tertutup cirrus, mana yang enggak gitu ya. Akhirnya dia karena dia jelas gitu ya, untuk low level centernya itu bisa dilihat gitu ya, ini kayak gitu. Nah kalau untuk yang 85 hingga 91, nah dia itu lebih dalam lagi gitu ya, dia bisa penetrate cirrus cloud lebih dalam dan dia reveal internal storm structure. Lebih tepatnya dia bisa membedakan antara water surface sama deep convection yang terkait dengan cold atau ice-nya. Jadi yang lebih ini yang warnanya merah gitu ya, yang lebih dingin itu warnanya malah merah. Nah ini kita tahu bahwa dia ada ice-nya. Ini adalah ice cloud content gitu ya. Nah ini low level moist air mass itu dia biasanya lebih hangat. Nah berarti ini low level ininya itu tuh lebih hangat. Nah dia ini image ini tuh better locating tropical cyclone di daripada visible dan imagery gitu ya, karena kita tahu oh ini ice-nya dan ini adalah low level cloud-nya. Yang ini susah kalau kita hanya menggunakan IR dan vis gitu ya, karena kan dia hanya terkait brightness, temperatur. Nggak apa ya sambil dengar suara azan kalau ini, karena ini subuh. Kemudian imagery ini dapat mendistinguish juga antara deep convection. Nah kalau deep convection kan berarti dia sudah awannya kan dia melewati freezing level gitu ya, ada ice-nya, ada bagian ininya gitu ya, but cannot always see level circulation gitu. Kalau tadi kan dia bisa lihat oh ini low levelnya, tapi dia cuma low level aja gitu ya, cuman dia nggak sampai ice cloud-nya. Sedangkan kalau ini sampai ice cloud-nya tapi dia nggak bener-bener tahu oh itu low levelnya atau dia emang CB yang ininya. Memang akhirnya kita perlu kombinasi antara kedua jenis imagery ini, baik yang high frequency atau low frequency. Tapi di sini yang imagery 85 hingga 91 itu lebih memiliki advantages daripada si yang low frequency. Yang pertama setidaknya dia bisa melihat kumpulan dari cloud itu gitu ya, karena dia bisa menembus cirrus cloud yang tebalnya dan dia tahu mana yang mengandung ice-nya gitu ya, makanya dianggap dia melihat C-nya. Kemudian dia bisa mengidentifikasi circulation centernya, karena kan tadi gitu ya terkait, nah ini misal terkait ini berarti kan kita tahu yang senternya itu yang daerah yang dia lebih calm dan ini yang lebih dingin gitu ya, makanya lebih mudah untuk mengetahui senternya gitu ya. Dan itulah kenapa dia dibilang juga dapat meng-acquire atau menemukan posisi dari si TC di difficult situation atau di situasi yang dia mungkin susah untuk diidentifikasi, terlebih ketika dia masih di early stage yang dia masih belum kelihatan banget patternnya, dan ketika malam gitu ya yang baik visible atau IR cukup kesusahan. Kemudian dia juga bisa melihat convective rain band gitu ya. Nah dari sini kan dia ketahuan oh ini yang precipitation cloud-nya kayak gitu kan.
itu bisa. Kemudian monitor structure dari perubahannya gitu ya, AWOL information, karena dia bisa membedakan antara yang mana terkait ice cloud content dan mana yang cloud water content. Makanya ketika dia berubah gitu ya atau terjadi pergerakan, dia bisa memonitoring dari perubahan itu. Jadi kayak gitu. Itu terkait dengan si microwave gitu ya. Kemudian teknik yang terakhir yakni terkait machine learning. Meskipun kemarin sebagian sudah saya jelaskan machine learning itu terkait bagaimana, terkait data training dan sebagainya. Nah, di sini dari papernya ini cukup baru banget gitu ya, review penggunaan machine learning untuk TC identification milik Chen Rui tahun 2020. Ini benar-benar baru banget, boleh dibaca gitu ya. Dia sudah mendokumentasikan sudah sejauh apa sih penelitian menggunakan machine learning untuk identifikasi tropical cyclone menggunakan banyak data, baik numerik, baik weather modeling atau maupun data observasi ataupun menggunakan satelit gitu ya. Itu sudah diidentifikasi. Nah, setidaknya saya menemukan beberapa ini gitu ya, bahwa satelit itu bisa untuk mengetahui TC genesis gitu ya. Jadi apakah dia untuk short forecast atau long forecast, bagaimana pertumbuhannya gitu ya. Itu bisa menggunakan random forest sama support factor mesin gitu ya. Ini misal untuk mendeteksi penyebab dari TC menggunakan prediktornya itu satelit data. Ini punyanya Park tahun 2016. Kemudian ini juga bisa untuk memprediksi formasi dari TC dari satelit image data. Ini punyanya Kim tahun 2019. Selain formationnya atau genesis forecastnya, dia juga bisa untuk lihat tracknya atau perubahan pergerakan atau movementnya gitu ya. Ini ada satu miliknya si Rutgers, tapi dia ada dua penelitian tahun 2018 hingga 2019. Dia memprediksi TC tracks using generatif jenis model ML-nya tuh generative adversarial networks gitu ya. Dia menggunakan meteorological data sama satelit untuk melihat track dari si TC. Kemudian yang ketiga itu bisa menggunakan intensitas. Nah, ini yang tadi kan Dvorak itu intensitas kan gitu ya. Nah, itu intensitas setidaknya ada dua, yakni bisa menggunakan CNN, sama-sama menggunakan CNN sih gitu ya. Jadi lebih ke deep learning itu untuk mengetahui estimasi TC intensity gitu ya dari satelit image. Ini ada punyanya Wimmers tahun 2019 dan yang baru punyanya Li Jie tahun 2020, punyanya Li gitu ya. Kemudian yang terakhir itu untuk mengetahui weather and disasters impact forecast. Jadi sudah mengetahui impactnya. Jadi nggak hanya cuman ini ada TC, ini lokasinya, ini estimasinya, tapi sudah sampai apa sih impactnya gitu ya. Itu impactnya itu untuk satelit dia menggunakan MLP, menggunakan satelit data. Ini punyanya Steels tahun 2014. Jadi ini terkait si ML gitu ya, sudah sejauh apa. Dan ini ada satu yang saya ikuti waktu workshop machine learning. Jadi TC detection dan tracking menggunakan image recognition gitu ya, atau model segmentation. Ini punyanya Ansanjan tahun 2020. Jadi ini adalah IR-nya. Targetnya itu adalah dia bisa merecognize nggak dari satelit IR ini terkait pola pattern dari si tropical cyclone-nya gitu ya. Ternyata gitu ya, ini targetnya, ini yang ditargetkannya seperti ini, ternyata prediction-nya bisa dapat gitu ya polanya. Nah, di sini ini adalah contohnya gitu ya. Ini adalah IR dari satelit GOES-AB punyanya Amerika gitu ya. Ini hasilnya seperti ini, dan ternyata dari model segmentation itu bisa ketahuan ini loh pattern dari si cyclone tropisnya. Meskipun di sini mungkin ada band-band yang lain gitu ya, tapi dia bisa merecognize yang mana yang menjadi TC. Dan kemudian ketika dihitung nilai statistiknya gitu ya dari menggunakan IB-Trax. IB-Trax ini menggunakan data satelit juga, tapi tidak menggunakan machine learning gitu ya. Dan ini ketika menggunakan machine learning ternyata ada peningkatan, misal detectionnya itu naik dari yang awalnya cuma 0,5 menjadi 0,721 gitu ya. Kemudian korelasinya juga naik, dan RMSE atau errornya itu juga lebih turun gitu ya. Meskipun false alarmnya dia malah meningkat, dan critical successnya somewhat dia
lebih rendah, tapi setidaknya ada peningkatan bila menggunakan machine learning gitu ya. Artinya machine learning ini dapat digunakan, atau image recognition ini dapat digunakan untuk TC detection gitu ya. Ya, jadi kalau kalian tahu gitu ya, machine learning kan bisa untuk merecognize image juga gitu ya, bisa mendeteksi ini wajah siapa, ini yang digunakan di kamera gitu ya. Ini juga bisa untuk mendeteksi si cyclone tropis. Oke, finally we come up to the summaries. TC itu adalah low pressure system gitu ya, yang dia itu menghasilkan various extreme weathers, bisa gale wind, heavy rain dan sebagainya. Nah, Indonesia kenapa kita tetap perlu mempelajari teknik ini, meskipun dulu stereotipnya TC susah tumbuh di Indonesia, karena kenyataannya seiring berjalannya waktu semakin kesini TC itu bisa tumbuh di Indonesia gitu ya, dan akhirnya Indonesia itu responsibel untuk TC monitoring dan mengeluarkan warning gitu ya. Makanya kita perlu belajar terkait identifikasi ini gitu ya. Nah, terkait teknik ini itu ada beberapa tadi, tapi yang paling utamanya awalnya itu dari Dvorak gitu ya, yakni subjective analysis menggunakan IR dan visibility untuk mendapatkan CI gitu ya, CI number gitu, current intensity yang nilainya 1 sampai 8, intervalnya 0,5, dan dia memiliki 10 step dari investigasi tadi itu ya, dari locate, menentukan pattern, menentukan estimasi dari DT, MIT, PIT dan semuanya udah selesai. Kalau prakteknya saya serahkan ke Pak Adit gitu ya, karena di Satellite pun juga ada terkait ini cuma teorinya. Kemudian ada microwave, karena kita tahu bahwa IR sama visibility itu punya kekurangan, akhirnya ini teknik ini digunakan untuk men-tackle atau mengovercome limitasi tersebut gitu ya, bahwa perbedaan wavelength dan frekuensi ini dapat membedakan cloud dan water content gitu ya. Makanya tadi yang ice yang mana, yang precipitating cloud yang mana gitu ya, dan dia bisa menembus si cirrus gitu ya kalau menggunakan microwave. Kemudian yang terakhir bisa menggunakan machine learning approach gitu ya, yang dia itu bisa digunakan untuk TC identifikasi berdasarkan generasi, strike, intensity, kemudian dan impactnya gitu ya, dan ini terkait dengan model machine learning yang biasa digunakan. Sekian pertemuan kali ini, semoga kalian bisa belajar something new terkait TC identification. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you dan bye bye.